Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Salomo, dalam pelatihan aplikasi Google Workspace. Pada sesi kali ini, yang merupakan sesi terakhir, kita akan membahas salah satu hal yang paling penting dalam kondisi pandemi saat ini, yaitu Google Meet, atau platform meeting dari Google. Nah, kemudian setelah itu kita akan membahas juga mengenai biaya langganan dari Google Workspace. Oke, pertama, apa saja sih fitur Google Meet ini? Nah, Google Meet ini, di Google Meet kita dapat mengundang orang tentunya melalui link yang dapat dibagikan dan email. Nah, Google Meet ini juga terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi Google Workspace yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya Google Mail, kita dapat mengundang orang melalui Gmail dan mengirimkan invitasinya. Kemudian aplikasi Google Calendar, kita dapat memasukkan link Google Meet ke dalam Google Calendar. Kemudian di Google Meet sendiri terdapat fitur-fitur pertemuan daring atau meeting pada umumnya, misalnya mute partisipan atau membisukan anggota, kemudian membagikan layar kita, merekam pertemuan, dan lain-lain. Kemudian di Google Meet sendiri, ketika kita menggunakan akun gratis, kita akan mendapat waktu 60 menit video call untuk layanan yang gratis kita yang gratis tadi. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ingin lebih dari 60 menit atau tidak dibatasi, maka Bapak Ibu sekalian harus berlangganan Google Workspace. Oke, selanjutnya kita akan mendemokan secara singkat bagaimana cara menggunakan Google Meet dan fitur-fiturnya. Pertama, kita buka di browser, yaitu meet.google.com, seperti ini. Kemudian kita tekan Enter. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dari Google Meet, tampilan awal dari Google Meet. Kemudian cara membuat Meet cukup mudah. Ini ada tombol biru di tengah kiri ini yang bertuliskan New Meeting. Nah, ada 3 opsi di sini. Yang satu, create a meeting for later. Artinya kita membuat jadwal untuk meeting, tidak sekarang. Nah, jadi ini nanti meetingnya akan bisa diakses oleh teman-teman kita atau rekan kerja kita, tidak harus sekarang, seperti itu. Dan link meetingnya ini yang diberikan itu kita dapat copy ke clipboard dan kita dapat mengkopinya dan membagikannya ke teman kita. Kemudian opsi yang kedua adalah membuat meeting secara instan atau sekarang. Nah, ketika kita mengkliknya, maka kita akan secara langsung termasuk ke dalam meeting gitu. Jadi meetingnya akan secara langsung terbuat sekarang, seperti ini. Oke, mungkin kembali lagi sebelum itu, kita kembali lagi ke opsi yang ketiga, yaitu schedule in Google Calendar. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, karena Google Meet ini terintegrasi sama aplikasi Google Calendar, maka kita dapat membuat jadwal di Google Calendar. Misalnya meeting dengan kepala desa seperti itu, dan kita juga dapat mengatur waktunya dan tanggalnya. Nah, nanti juga kita dapat menambahkan tamu atau email-email yang kita undang ke meetingnya. Misalnya email saya invite. Nah, seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian juga bisa mengundang siapa saja ke meeting ini. Nanti secara otomatis di Google Calendar kita akan terdapat meeting. Misalnya saya kasih lihat saja, kita membuat meeting pada jam 18.00 tanggal 8 Agustus hari ini. Kita coba buat. Nah, misalnya ini aplikasi Google Calendar saya. Nah, jadi di sini kita dapat melihat bahwa ada jadwal meeting dengan kepala desa seperti itu. Dan jika saya membuka akun Google saya yang satu lagi, di akun Google saya tersebut bakalan ada juga invitasi ini di Google Calendar-nya. Oke, kemudian lanjut ke meeting lagi. Karena kita tadi sudah membuat di kalender, di sini tertampil bahwa kita ada jadwal meeting dengan kepala desa jam 18.00 hari ini. Nah, mungkin setelah kita menjadwalkan ini, kita klik di sini untuk join ke meetingnya atau bergabung ke meetingnya. Nah, ketika kita atau
teman kita yang lain, rekan kerja kita yang lain, ingin bergabung ke Google Meet, tampilan awalnya adalah seperti ini. Kita dapat melihat video kita bisa mematikan mikrofon, mematikan video. Di sebelah sini, kita juga bisa mengganti background. Background ini latar belakang dari video kita, seperti ini. Kemudian ada juga titik 3 di sini, 3 titik ke bawah. Ada juga pengaturan yang lain, misalnya ada pengaturan, kita dapat mengganti sumber dari audio kita. Sumber dari audio kita ada dari external headphones, dan kita juga bisa mengatur kamera kita menggunakan kamera apa, resolusi yang ingin kita kirim dan kita terima itu berapa, dan lain-lain. Oke, kemudian kita akan mencoba bergabung ke dalam meeting. Oke, nah ini merupakan tampilan utama dari meeting Google Meet. Nah, mungkin saya akan jelaskan alat-alatnya atau tombol-tombolnya dari tengah sini dulu. Yang pertama di paling kiri ada tombol mute participant. Jadi kita memute diri kita sendiri atau mematikan mikrofon kita. Kemudian ada di samping kanannya ada mematikan kamera. Jadi kamera kita, video kita tidak akan tertampil. Kemudian di sebelah kanannya lagi dari mematikan kamera ada present now atau membagikan layar kita. Nah, jadi misalnya kita ingin membagikan layar kita ke teman kita dapat memilih salah satu dari sini, misalnya seluruh layar. Nah, jadi misalnya kita ada presentasi atau ingin mempresentasikan slide presentasi, maka kita dapat membagikannya secara langsung oleh teman-teman kita untuk dilihat. Kemudian ada titik 3 lagi, hampir mirip sama yang di awal tadi, cuman ada perbedaan, kita dapat membuat whiteboard atau istilahnya seperti coret-coret gitu untuk mencoret-coret, misalnya kita ingin membuat suatu ide oleh tim kita atau dan lain-lain. Nah, oke, nah jam itu adalah seperti ini, misalnya kita ingin mengetikkan ide atau apa, kita ingin membuat notes, pelatihan Google Meet. Nah, seperti itu. Oke, kemudian dari menu lain kita dapat mengubah juga layout dari meeting kita. Karena ini saya masih satu orang, mungkin tidak akan berubah terlalu banyak. Jadi ada 4 opsi di sini, ada spotlight, ada sidebar, ada child, dan ada auto. Mungkin ini akan Bapak Ibu juga bisa tes sendiri kalau sudah ada banyak orangnya. Kemudian kita juga dapat full screen atau memenuhi layar kita. Kemudian ada captions. Captions ini hanya berlaku untuk beberapa bahasa. Jadi misalnya kita berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, I'm speaking in English. Welcome to Google Workspace. Nah, misalnya seperti itu. Contoh saja. Oke, kemudian kita matikan saja captions-nya. Oke. Kemudian ada juga ya menu-menu lain seperti yang sebelum kita join tadi. Ada pengaturan audio, video, dan general. Oke, kemudian di sebelah kanan bawah ini ada 4 tombol lagi. Yang pertama adalah detail dari meeting kita. Nah, dari meeting details ini yang pasti ada judulnya, ada tanggal dan waktunya, dan ada linknya juga. Kemudian di sebelah kanan meeting detail ada show everyone. Nah, show everyone ini kita menampilkan siapa-siapa saja yang ada di meet kita. Kemudian di sebelah kanannya lagi kita dapat mengechat atau menuliskan pesan kepada semua orang yang ada di meeting tersebut. Misalnya Google Workspace seperti itu.
Nah, kemudian di sebelah ujung kanan paling bawah juga ada activities. Nah, di activities ini mungkin tergantung layanan yang digunakan. Misalnya akun saya ini adalah layanan yang gratis. Ini hanya ada whiteboarding yang tadi, yang untuk coret-coret tadi. Nah, sekarang saya akan coba menggunakan akun Google dari UGM yang merupakan akun Google berbayar sebenarnya. Nah, coba saya menggunakan akun Google saya yang dari UGM. Oke. Nah, seperti yang saya tadi bilang, jika kita menginvite teman kita atau rekan kerja kita, di akun rekan kerja kita itu dapat melihat undangan tersebut seperti ini. Kita tekan OK. Seperti biasa kita masuk dan kita dapat melihat nih, seseorang sudah ada di dalam meeting tersebut. Kita misalnya join. Oke, sebentar. Nah, ini kita lihat sudah ada dua tampilan di kiri dan di kanan. Oke, karena meeting ini dibuat oleh saya yang berakun gratis, aktivitasnya tetap hanya ada whiteboarding. Misalnya saya membuat meeting baru dengan akun Google saya yang dari UGM, misalnya kita membuat instant meeting. Oke. Nah, kita melihat ada tambahan menu yang ada di sini yang kita tidak dapat gunakan sebelumnya di akun yang gratis. Pertama ada raise hand atau tunjuk tangan gitu. Jadi kita bisa menotifikasi lah intinya. Misalnya ada yang berbicara, kita ingin bertanya, kita dapat menaikkan tangan kita. Kemudian di sini yang paling penting itu ada record meeting atau merekam meeting kita. Nah, jadi kalau ingin merekam meeting, Bapak Ibu sekalian harus berlangganan Google Workspace yang berbayar, karena yang gratis itu tidak bisa merekam meeting. Nah, ketika kita merekam meeting dan memulainya, kita menunggu sebentar hingga di sini ada merah-merah. Oke. Nah, ini tandanya meetingnya sudah direkam. Nah, rekaman ini nanti ketika kita stop atau kita selesaikan itu akan dikirimkan ke email Bapak Ibu sekalian hasil meetingnya dalam bentuk Google Drive. Nah, kita stop saja recordingnya. Oke. Nah, fitur lain yang ada di sini cuman ada recording tadi. Nah, karena ini plannya merupakan plan bisnis istilahnya dan tidak terlalu lengkap. Nah, karena saya akan jelaskan nanti plan-plan yang ada di Google Workspace, karena setiap plan atau layanan itu yang tingkatannya beda-beda, yang tentunya fitur-fitur yang disediakan juga beda-beda, terkhususnya pada Google Meet ini. Oke, mungkin segitu saja dari tutorial Google Meet. Semoga Bapak Ibu bisa mengerti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada biaya langganan dari Google Workspace. Nah, ini sangat penting karena ada beberapa tingkatan dari layanan Google Workspace. Yang pertama pastinya ada yang gratis ketika kita membuat akun Google. Itu kita sebenarnya sudah mendapatkan lumayan banyak keuntungan, mulai dari 15 GB Google Drive, kita juga dapat 60 menit Google Meet, dan lain-lain juga. Nah, tetapi jika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ingin lebih banyak atau ingin menggunakan storage atau penyimpanan Google Drive yang lebih besar, ingin membuat meeting lebih dari 60 menit, itu Bapak Ibu harus berlangganan Google Workspace ini. Nah, dapat dilihat di gambar ini biaya langganannya. Nah, biaya langganannya itu yang pertama ada paket Business Starter, itu 4,20 USD. Saya di sini tidak mempromosikan Google Workspace, sebenarnya saya hanya memberikan gambaran berapa sih harganya Google Workspace ini, seperti itu. Nah, jadi dari Business Starter sendiri 4,20 USD.
itu sekitar, misalnya kita pakai 15.000, $1, itu berarti sekitar 60.000 rupiah satu akun. Nah, enaknya menggunakan Google Workspace ini, kita mendapat email khusus bisnis. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu di kecamatan atau di desa ingin membuat email desa atau email kecamatan, misalnya abcd@kecamatanpemenang.com. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa membuatnya di Google Workspace ini dan membukanya layaknya seperti email Google biasa. Kemudian fitur-fitur lainnya dapat dibaca di gambar ini juga dan di link sumbernya ini. Kemudian bisnis standar paket kedua tentunya mendapatkan storage drive yang lebih besar dan fitur Google Meet tambahan yaitu rekaman. Kemudian ada Business Plus, ya fiturnya juga makin lengkap lagi, dan ada yang terakhir Enterprise. Nah, biaya langganan ini sebenarnya dibilang worth it atau pada ala kadarnya lah, karena tidak terlalu mahal. Misalnya kita bandingkan, misalnya Google Meet dengan Zoom. Zoom itu setahu saya biaya langganannya itu sekitar $150 per tahun. Itu untuk yang paket standarnya. Dan itu ekuivalen sebenarnya dengan paket bisnis standar yang ada di Google Workspace ini. Nah, tapi Zoom itu hanya untuk sebagai platform meeting saja. Nah, ketika kita menggunakan Google Workspace ini, kita mendapatkan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sangat berguna untuk menunjang produktivitas kita. Selanjutnya, ini merupakan referensi yang saya ambil untuk membuat materi kali ini, yaitu dari website resmi Google Meet dan cara menggunakan Google Meet. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Ini merupakan sesi terakhir kita di pelatihan aplikasi Google Workspace ini. Semoga Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian lebih produktif lagi dan lebih dibantu dalam produktivitasnya melalui penggunaan aplikasi-aplikasi Google Workspace ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.